Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Arianti Putri dari Prodi Teknik Informatika dengan 3 digit NIM terakhir 118. Di sini saya akan melakukan simulasi koneksi internet menggunakan GNS3. Simulasi ini sendiri bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana alur koneksi internet dapat diteruskan dari sumber utama masuk ke router hingga dapat digunakan oleh perangkat klien. Angka pertama, kita bisa menyiapkan 3 komponen utama, yaitu cloud, lalu ada switch dan PC, dan juga ada router. Sebelumnya kita setting stop wizardnya ke run only. Next, lalu kita setting hostnya ke 127. Oke, next. Nah, di sini kita klik finish. Lalu kita buat skema jaringannya terlebih dahulu. Di sini sebelumnya saya sudah menambahkan PC dan router secara manual. Nah, jadi bisa kita langsung tambahkan di skemanya. Oke, kita buat dari router terlebih dahulu. Klik, lalu kita masukkan 3 buah PC. Setelah itu kita masukkan switch juga. Ini Ethernet switch. Yang terakhir kita masukkan cloud. Oke. Setelah itu bisa kita tata terlebih dahulu. PC1, PC2, PC3. Oke, sini kita taruh switchnya, kita rename menjadi switch 1 saja. Oke, lalu cloudnya kita rename menjadi internet. Oke. Setelah itu di cloud ini kita coba sambungkan ke WiFi. Jadi di sini kita sambungkan ke WiFi, kita add lalu apply. Oke. Setelah itu kita sambungkan kabel. Nah, di sini kita sambungkan ke WiFi. Setelah itu sambungkan juga router 1 ke switch, lalu disambungkan juga ke masing-masing PC-nya. Nah, setelah itu bisa kita start di GNS3, maka di VirtualBox dia akan otomatis terbuka. Kita klik start. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada router 1, PC1, PC2 dan PC3. Di sini PC2 sudah dijalankan. Oke. Tunggu dulu. Ini PC1 sudah dijalankan. Oke. Nah, ini router juga sudah terbuka.
Kita tunggu PC3 terbuka juga. Dan sebelum kita coba di PC3, kita tunggu. Nah, ini PC3 terbuka. Kita sambil setting di router 1. Kita setting networknya ke mode bright. Nah, di sini dia tersetting di generic driver. Kita ubah ke mode bright. Lalu di ininya pastikan di wireless. Ini menyambung ke hotspot pribadi kita. Oke, kita klik OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Di VirtualBox ini kita bisa menyalakan kembali router 1 agar dia start menjadi mode bright. Kita stop dulu. Oke, lalu kita start lagi. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita cek ulang. Nah, di sini dia sudah ke mode bright adapternya. Bisa kita setting. Kita buka Winbox di PC1. Kita cek MAC address-nya. Nah, kita klik bagian MAC address-nya pas. Lalu kita connect. Kita tunggu sampai proses download selesai. Oke, setelah proses download selesai, kita bisa masuk ke IP, lalu DHCP client. Kita klik tambah di sini. Interface-nya kita masukkan ke Ether 1, lalu kita klik OK. Nah, dia di sini akan searching IP address. Jadi di sini dia searching IP address dari hotspot. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, setelah IP addressnya ditemukan, kita add lagi. Sebelumnya kita bisa coba tes ping 888 dulu apakah berhasil. Oke, di sini berhasil tersambung ya. Oke, setelah itu kita close dulu. Nah, kita klik terminal lagi, lalu kita coba IP config terlebih dahulu. Maksudnya kita cek dengan perintah to tracer root ke 88 terlebih dahulu. Sini kita tulis to tracer root ke 888 enter. Nah, di sini ditampilkan IP address-nya sudah berhasil tersambung. Kita pasang IP lagi di sini. Bukan di sini. IP address ini. Nah, ini untuk ke PC kita pasang, untuk ke user. Di sini kita setting ke 192.1.1.1/24. Ini interface-nya kita pasang di 2. Jadi di sini kita gunakan untuk tersambung ke user. Setelah itu kita setting di DHCP servernya. Kita close dulu. Kita ke DHCP server. Nah, kita add di sini.
mau di DHCP setupnya ini kita setting ke Ether 2, kita next. Nah di sini ini tadi IP addressnya, kita next lagi. Oke, kita next. Nah di sini kita ganti 2 ke 11. Oke, kita ganti ke 11. Lalu di sini kita pasang ganti 254 ke 50. Kita next. Ini DNS servernya kita pasang ke 1111 1.1.1.1. Oke, kita next. Ini kita pasang untuk 3 hari. Oke, berhasil. Setelah itu kita lakukan perintah ipconfig renew ke masing-masing PC. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita buka command prompt. Oke, di sini kita klik ipconfig renew. Nah, di sini dia sudah diperbarui. Lalu kita ganti juga untuk PC 2. Kita ke command prompt ipconfig renew, enter. Nah, di sini dia juga berhasil diganti. Kita lakukan di PC 3. Oke, ipconfig renew. Oke, setelah semua PC di renew, kita coba cek di PC 1 apakah dia sudah bisa digunakan untuk berinternet. Kita coba ping 88, enter. Nah, di sini dia request timeout. Jadi di sini tidak bisa digunakan untuk internet karena yang tersambung di sini adalah Ethernet, sedangkan di Ether 1 dia masih belum bisa tersambung ke internet. Nah, bagaimana caranya agar PC 1 bisa tersambung ke internet? Kita setting di Winbox terlebih dahulu agar PC 1 bisa berinternet. Oke, kita bisa buka di firewall. Nah, kita masuk ke net, lalu kita add. Sini out interface nya kita setting ke 1. Setelah itu untuk actionnya kita setting di masquerade. Oke, nah di sini dia sudah tersambung. Kita coba ping lagi di command prompt, ping 8.8.8.8, enter. Nah, dia di sini sudah berhasil reply. Jadi dia sudah bisa digunakan untuk internet. Sebelum itu kita coba cek dia lewat mana saja dengan perintah threaded di sini. Threaded 888 enter. Nah, di sini dia lewat tadi jaringan IP address 192.168.1.1. Nah, kita sekarang bisa coba untuk berinternet. Kita klik Firefox. Nah, di sini kita coba buka Google, enter. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa PC 1 sudah tersambung ke internet lewat Ether 1. Demikian simulasi koneksi internet menggunakan GNS3. Melalui langkah-langkah ini kita dapat memahami dasar alur distribusi internet serta bagaimana perangkat jaringan saling berinteraksi di dalam sebuah topologi. Semoga penjelasan saya dapat membantu dalam mempelajari konsep jaringan secara lebih terstruktur dan komprehensif. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.